Ya, baik, rekan-rekan semuanya, semangat pagi. Pagi, pagi. 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 Oke, ya terima kasih telah bergabung di kelas virtualnya Pak Jerry, gitu ya. Dan saya harap rekan-rekan membuka apa namanya kameranya, gitu ya, sehingga kita dalam keadaan yang siap untuk menerima materi, gitu ya. Jadi kita memastikan semuanya yang di sini siap menerima materi, begitu ya. Oke, mungkin langsung saja hari ini biar tidak terlalu lama kita ya. Jadi Pak Jerry sambil mempresentasikan, itu materi kita ada di LMS ya, sudah Pak Jerry upload, tetapi materinya masih sama dengan yang di apa namanya di kelas praktek ya, karena memang kelas praktek itu representasi dari kelas praktikum. Ya. Oke, mungkin saya full screen aja. Muncul, terlihat rekan-rekan semuanya? Muncul, Pak. Ya, oke. Muncul Bapak. Suara saya jelas ya, bisa diterima ya di tempat Anda? Bisa Bapak. Jelas. Ya, oke. Jelas, Pak. Ya, baik. Hari ini kita di pertemuan kelima atau P5 gitu ya. Kita bicara mengenai ERD, kemudian konsep entitas, ya. Kemudian kita kali lagi mengenai atribut entitas ya. Strong and weak-nya ya, seperti apa. Ya. Nanti hari ini kita akan coba bicarakan. Kemudian nanti Anda akan berlanjut kepada latihanmu ya. Latihan Anda untuk membuat gitu ya. Ya, tapi membuatnya nanti sebagai tugas gitu ya, tidak di sini. Kalau nanti buatnya di sini, waktu kita bisa 2 jam gitu ya. Nah, nanti apa namanya? Tentu saja ini kasihan Anda ya yang menyediakan kuota internet untuk di apa namanya di deliver ke berbagai mata kuliah gitu ya. Oke, mungkin langsung aja. Salam dan ucapan selamat datang saya haturkan kepada Anda ya. Terima kasih sudah datang di perkuliahannya Pak Jerry ya, dan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sampai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Oke, seperti biasa agendanya setelah salam itu biasanya ada doa, ya. Nah, tapi kalau Anda lihat di sini di kelas praktek ada Kak Yanuar dan Kak Ardia. Oke, untuk di kelas teori kebetulan masih saya sendiri yang ada di sini. Oke. Nah, ini agendanya seperti ini. Ya. Ada kelas pagi dan kelas sore nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba berdoa dulu. Ya. Ini banyak doa, banyak rezeki, ya. Karena Pak Jerry akan coba memilih. Oke, kemarin sudah Mbak ya, sekarang Mas. Oke, Mas Maulana, kenapa nggak dibuka kameranya? Apakah ada di situ, Mas Maulana? Ada, Pak. Kameranya bisa dibuka, Pak. Oke, ya sudah. Sekarang coba pimpin kita dalam doa ya. Siapa? Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran di pagi hari ini dimulai, sebaiknya berdoa bersama dan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Maulana telah Siapa? membimbing kita dalam doa, gitu ya. Oke, nah, sekarang lanjut saja ya agendanya, rekan-rekan. Ya, presentasi kembali. Oke. Nah, di pertemuan ketiga ini, subcapaian kita adalah Anda mampu membuat entity relation model, ya, ERD,
ya. Jadi masih membahas mengenai ERD. Nah, tetapi kita hari ini akan mengkhususkan diri ke dalam pembahasan entitas, kemudian atribut, ya. Kemudian ada istilah entity yang kuat dan entity yang lemah, gitu ya. Kemudian kuliah ini bisa Anda saksikan secara asinkronus nantinya, ya. Ketika Anda nanti mengalami kendala teknis, gitu ya, atau jaringan, itu Anda bisa menyaksikan nanti di YouTube channel Pak Jerry, ya. Oke, kemudian materi kita ada di LMS dan silakan Anda presensi menggunakan Igrasya, ya. Oke, nah ini seperti ini jelasnya. Materi kuliah ini bisa Anda akses dengan berbagai perangkat, gitu ya, yang Anda miliki, yang terkoneksi ke internet, dan jangan lupa untuk Anda memantau juga di LMS itu sudah ada tagihan tugas atau belum, ya. Nah ini biasanya Pak Jerry menagihkan, gitu ya. Entah itu catatan, gitu ya, entah itu tugas, gitu ya, itu selalu kita kumpulkan, gitu. Oke, silakan dalam bentuk format printer, ya. Nanti tinggal Anda submit aja, ya. Oke, ini sekali lagi secara sinkron pertemuan ini bisa Anda akses di Google Meet, sinkron di YouTube, presensi di Igrasias, dan materi serta tugas di LMS. Serta 15% keaktifan saudara di kelas ini akan dinilai, gitu ya, akan membuahkan hasil, ya. Jadi proses Anda di kelas saya itu akan membuahkan hasil. Jadi silakan Anda berstrategi, gitu ya, tidak hanya selalu datang on time, tapi nggak pernah aktif, gitu ya. Tetapi ketiga-tiganya, ya, Anda harus bisa. Oke, baik. Berarti kita langsung masuk di materi yang slide berikutnya atau slide satunya yang B. Ini saya stop sharing dulu, ya. Oke. Oke, ada alunan. Saya coba untuk presentasikan rekan-rekan. Anda juga bisa menyimak di materimu, ya, yang sudah Anda download, ya. Nah. Jadi masih seperti materi yang ada di praktikum, ya. Tapi kemarin Pak Jerry tidak terlalu banyak membahas mengenai apa namanya ini ya teorinya, ya. Jadi teorinya ya biarkan dia ada di banyak-banyak di kelas teori. Nah, oke, ketika kita ngomong tentang konsep model IR, ya, atau entity relationship, ya, itu kita bicara mengenai entity type dan entity occurrence, ya. Yaitu di sini adalah konsep dasar dari model IR, ya, yaitu entity type, ya, kumpulan dari objek, ya, dengan sifat atau properti atau atribut, ya, ini hampir sama, yang sama, yang nanti akan kita identifikasi oleh enterprise, ya, mempunyai eksistensi yang independen, ya, keberadaannya dapat berupa fisik maupun abstrak. Ini adalah entitas. Kemudian entitas occurrence itu adalah identifikasi objek yang unik dari sebuah tipe entity. Nah, setiap entitas ini nanti akan diidentifikasikan dan disertakan propertinya, ya. Pengertiannya bisa nanti Anda sederhanakan dengan bahasamu sendiri juga sangat baik. Nah, ini kemarin di kelas teori juga sudah, tapi ini Pak Jerry akan ulang. Jadi akan bagaimana cara membuat ERD kita, Pak, ya. Yaitu Anda harus mengidentifikasi, menetapkan seluruh himpunan entitas yang terlibat, ya. Ini adalah langkah-langkah sebelum bentuk normal yang pertama, ya. Kemudian Anda menentukan atribut key, ini sudah mulai bentuk normal kedua, ya. Kemudian Anda identifikasi, menetapkan seluruh himpunan relasi, ya, dan himpunan entitas beserta foreign key, ini berarti bentuk normal yang kedua. Kemudian derajat kardinalitas, rasio, relasi, ini sudah mulai bentuk normal yang ketiga, ya. Dan
dan kemudian ini sebenarnya Anda sudah mulai siap untuk apa namanya implementasi ke dalam bentuk database ya, dipasang ya, dibuat tabelnya, database-nya itu di aplikasi database. Maka sebenarnya ketika kita bicara mengenai pembuatan database, nah ini sebenarnya adalah langkah-langkah yang awalnya dulu. Maka di kelas praktek itu sebenarnya dia bisa saja langkah kedua atau tiga ya, bentuk normal 2 atau 3 yang kita jalankan. Ya. Jadi kalau bentuk belum normal itu tidak mungkin akan dibuat di dalam bentuk database ya, dalam bentuk komputerized. Ya. Oke, nah konvensi penamaannya, ya jadi kalau Anda mau bikin nama, paling mudah ya silakan Anda gunakan huruf kapital di awal kata atau tanpa spasi, atau di awal kata tidak usah pakai spasi atau menggunakan underscore, itu yang bikin. Jadi caranya satu kata ya, satu kata tidak ada yang kapital, atau dua kata tanpa spasi, awal kata menggunakan kapital, atau dua kata dipisahkan dengan underscore ya. Ini cara yang paling gampang begitu. Oke, nah kemudian silakan Anda menggunakan kata benda, kemudian relasi menggunakan kata kerja. Oke, ini jenjang datanya seperti ini, ada karakter, ada field, ada record, ada file, ada database ya. Kalau kita bongkar satu database ini punya banyak tabel ya, tabel isinya field dan record. Oke, nah ini lagi datanya yang lebih mendetail. Jadi setelah kita hanya kenal dengan apa itu field atau record ya, file dan database, sebenarnya kita juga berkenalan dengan apa yang disebut sebagai bit. Ini merupakan satuan yang paling kecil dari sebuah properti data ya, bit dan byte begitu. Ini Anda pelajari lebih banyak nanti ketika Anda belajar di data analitik dan data forensik ya. Biasanya di S2 atau S3. Ya, tapi ini S1 kita mengenalnya di field, record, file, dan database. Ini yang paling sering Anda dengar. Oke, silakan Anda memfamiliarkan diri supaya nanti oh besok berarti kalau saya lanjut ke S2 bicaranya mengenai bit byte ya Pak. Nah, ini sudah saya kenalkan dari sekarang. Oke, ini definisi data ya. Jadi sekumpulan tool konseptual untuk mendeskripsikan data, kemudian relasi-relasi antar data yang menyatakan hubungan antar rekaman yang tersimpan dalam basis data. Ya. Kemudian nanti model data ini nanti kita akan bagi dalam model beberapa. Contohnya adalah ER seperti ini. Ya. Kemudian ada model relasional, model object oriented model, ya, model hierarki, dan model network. Ya, ini model data. Oke, nah ini simbolnya untuk ER seperti ini. Tentu simbol ER hanya digunakan untuk yang perikop ER. Tidak bisa Anda gunakan untuk yang model object oriented. Ya. Ini contohnya untuk ER dulu. Object oriented nanti aja setelah kita bahas setelah UTS ya. Oke. Nah ini logonya adalah entity, kotak, relationship, adalah ketupat, atribut itu ellipse ya. Weak entity itu ada rectangle, tetapi ada mini rectangle di dalamnya. Kemudian identifying relationship itu ada belah ketupat, juga ada mininya di tengahnya. Kemudian ada atribut key, atribut multi value, atribut composite, dan atribut derivatif. Logonya adalah seperti itu, tidak bisa kita rubah sekehendak hati kita ya. Misalkan kok itu atribut kompositnya kok bentuknya kayak ini ya Pak, mata siput ya Pak, saya rubah ya Pak, gitu. Jangan ya, nanti bunyinya lain. Oke, nah ini penjelasannya ya. Kotak menggambarkan entity, ellipse menggambarkan atribut, diamond menggambarkan entity, himpunan entity ya, atau division. Kemudian ada garis ya, menghubungkan antar objek. Nah, contohnya seperti ini, orang tua terhadap mahasiswa, ini relasinya 1 ke 1. Jadi orang tua mempunyai mahasiswa atau mahasiswa mempunyai orang tua, ya. Balik-balik ini hukumnya sama. Mahasiswa terhadap jurusan, mahasiswa mendaftar jurusan, jurusan didaftar oleh mahasiswa.
Jadi harus bisa berbunyi dibalik gitu ya. Kemudian hobi terhadap mahasiswa, mahasiswa menyenangi hobi, hobi disenangi mahasiswa. Ya, jadi Anda ketika nanti membuat ini ya, nanti sebagai tugas itu harus bisa dibunyikan dengan berbalik. Relasinya satu ke satu mahasiswa, satu orang tua, satu mahasiswa. Ya. Nah, kemudian kalau mahasiswanya itu kumpulan mahasiswa berarti itu N. Kemudian jurusan semua mahasiswa atau silakan satu kelas mahasiswa memilih satu jurusan, satu. Ya. Oke. Ini N dan M itu berarti ini artinya banyak ke banyak. Satu ke satu ya berarti satu entitas ke satu entitas. Oke, lanjut ya. Nah, ini object oriented model seperti ini. Nah, kalau ada kita bicara mengenai object oriented, nanti kita bicara lebih mengenai instance ya. Bahasanya seperti itu. Kemudian kita variabel yang melekat, kemudian ada metode, kemudian ada objek yang memiliki tipe nilai yang dikelompokkan dalam satu kelas ya. Dan nanti ketika kita menggambarkan ini, biasanya ini menggunakan kelas diagram, bukan menggunakan ER. Oke, ini contoh. Siswa memiliki atribut, ya, nama, tanggal lahir, ya, serta di sini ada operasi. Hitung, ngambil, ya. Ada atribut, ada operasi. Ada atribut, ada operation. Ya. Jadi selalu begitu ya untuk tabel. Ya ini adalah object oriented. Ini nanti bentuk ini akan muncul di kelas diagram. Itu kita bahasnya nanti aja setelah UTS ya, tidak sekarang. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai ER yang lebih lebih dahulu lahir sebelum object oriented, maka Anda harus bisa sebagai orang SI ya, biar tahu oh ternyata ER itu lahir lebih dulu ya daripada object oriented. Dan kita sebagai orang SI harus bisa tahu dan mampu membedakan keduanya itu tidak sama. Ya, keduanya itu tidak sama dan juga cara membuatnya juga berbeda ya, karena lahirnya misalkan ER ini adalah orang tua Anda, sedangkan object oriented itu Anda, tentu saja orang tua Anda lahir lebih dulu daripada Anda. Maka cara buatnya di sini ya, cara memperlakukannya itu berbeda karena memiliki sifat yang berbeda. Tetapi untuk konsep database-nya adanya seperti misalkan ada primary, kemudian ada foreign key itu tetap sama. Cuma cara menggambarkannya saja yang nantinya berbeda. Dan juga ada prinsip-prinsip nanti di object oriented itu juga berbeda. Oke. Nah, ini di model ER itu model data relasional menggambarkan data dalam bentuk tabel-tabel, gitu ya. Dalam object oriented sama. Kemudian asosiasi antar tabel ini didefinisikan lewat penggunaan kunci tamu, ini juga di object oriented sama. Kemudian dengan menggunakan model ini, pencarian field atau suatu tabel dengan banyak tabel ini dapat dilakukan dengan cepat, ya, karena ini saling terhubung nantinya. Kemudian pencarian atribut yang berhubungan pada tabel, ya, yang berbeda ini dilakukan untuk menghubungkan terlebih dahulu tabel-tabel dengan atribut yang sama atau yang disebut sebagai joint operation, ya. Contohnya seperti ini, ya, ada entitas murid, entitas kelas, entitas guru, entitas belajar, mata pelajaran, dan entitas ulangan. Nah, di sana dia akan ada primary key, ada foreign key, primary foreign key. Ya, dan di sana sebelah kanannya ada field dan recordnya. Ya, Anda perhatikan di situ tabelnya dalam satu database itu dia saling terhubung melalui primary dan melalui foreign key. Anda perhatikan di sana. Jadi setiap tabel dia harus saling berrelasi, punya hubungan. Kalau tidak terhubungan berarti dia akan berhenti. Nanti cara menggambarkannya juga begitu ya. Ini di dalam model object oriented gambarnya akan sangat jelas. Ya. Tapi kalau untuk di ER juga jelas, tetapi nanti dia akan sedikit menggambarkannya lebih rumit ya untuk entitasnya ya. Oke. Nah, ini adalah model yang lain.
Ini sudah berbeda dengan konsep apa namanya? Yang ini, ya, model relasional maupun object oriented. Ini langsung ke dalam hierarki ini adalah implementasi, ya, implementasi kalau sudah dipasang, gitu ya. Nah ini contohnya eh, dia mirip pohon, gitu ya. Kemudian menggunakan pola hubungan orang tua dan anak, gitu ya, atau parent istilahnya. Nah ini di object oriented juga ada istilah parent. Gitu ya. Kemudian pada puncak hierarki ini disebut sebagai root, ya, dan tiap entitas atau parent, ya, tingkat atas ini mempunyai satu atau lebih sub entity, ya, atau subsistem, atau dalam di dalam ER itu biasa disebut sebagai eh, apa namanya, bundari, ya. Nah itu nama-nama lainnya seperti itu. Kemudian setiap entitas ini hanya boleh mempunyai satu induk, ya, tetapi dapat mempunyai banyak anak, gitu. Kemudian di model data hierarkinya, hubungan data entitas dinyatakan dalam banyak atau one to many atau one to one. Misalkan dalam satu universitas terdapat banyak fakultas dan setiap fakultas terdapat banyak dosen atau banyak mahasiswa. Ya, maka tanda panahnya menunjuk derajat keterhubungan banyak. Contoh seperti ini, universitas memiliki eh, fakultas, ya, fakultas memiliki mahasiswa dan dosen. Nah, dosen mengajar mata kuliah. Ini hubungannya seperti ini. Ya. Oke, ini desainnya seperti pohon. Kemudian ada model yang disebut sebagai model jaringan. Ini modelnya mirip dengan model hierarki tadi. Perbedaannya adalah dalam model ini setiap entitas dapat mempunyai banyak induk dan banyak anak. Ya, berbeda dengan tadi satu induk banyak anak. Ya. Nah model ini lebih sedikit terdapat pada data yang rangkap. Ya, namun lebih banyak terdapat hubungan antar entitinya. Sehingga akan menambah informasi hubungan yang harus disimpan dalam database. Hal ini akan menambah volume dan rumit dalam penyimpanan berkas. Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya masih sama, universitas, fakultas masih satu di sana, tetapi fakultas ke mahasiswa itu ada hubungan, ke mata kuliah ada hubungan, dan ke dosen ada hubungan. Ya ini contohnya itu. Nah, kemudian mahasiswa ini masih ada ke nomor registrasi, ya, mata kuliah juga bermuara kepada eh, registrasi, gitu ya. Nah, ini kan Anda lihat tanda panahnya dia semakin kompleks aliran datanya. Oke, nah ini relasinya gambarkan seperti ini. Ya, ini keterhubungan meaningful antar entitas. Misalkan di sana ada branch, ya, atau cabang, S mempunyai staff. Ya, ini contohnya seperti itu. Ya, di cabang itu bisa memiliki hubungan relationship-nya adalah memiliki apa? Staff, ya, atau pekerja. Nah, relationship occurrence contohnya di sini adalah keterhubungan yang kita identifikasi secara unik meliputi keberadaan tiap tipe entitas yang berpartisipasi. Contohnya adalah staff dan branch itu dia memiliki relationship-nya adalah memiliki atau dimiliki. Staff dimiliki oleh branch, branch memiliki staff. Ini relasi namanya, ya. Nah, di situ adalah brand as staff, ya. Nah, sekarang ada derajat relationship, yaitu adalah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relationship, ya. Derajat relationship-nya itu ada binary, ada ternary. Nah, kalau binary itu berarti hubungan antar kedua entitas. Kalau ternary itu hubungan antar tiga tipe entitas. Quart, gitu ya, quarter gitu ya, berarti itu 4. Dan uni itu berarti lebih dari atau di situ dikatakan adalah satu tipe entitas di mana tipe entitas tersebut berpartisipasi lebih dari satu kali peran yang berbeda. Ini juga kadang disebut sebagai rekursif, ya. Kemudian relasinya dapat diberikan role name untuk mengidentifikasi keterkaitan entitas dalam relationship. Contohnya ini. Ya ini private owner, pemilik
dengan properti yang akan disewakan, ya. Jadi properti on, ya, pemilik. Nah, staff terhadap branch ini register client, gitu ya. Nah, staff register a client at a branch, contohnya seperti itu. Jadi derajat-derajat ini nanti akan bisa dibaca, dihubungkan, dibaca dan dihubungkan loh ya, jangan dipisah-pisah, nggak bisa. Ya. Oke, jadi ini derajat-derajat seperti ini nanti akan Anda apa namanya simpulkan dalam sebuah kalimat seperti ini, atau sebuah kata. Oke, sehingga nanti derajatnya ini bisa kita maknai, intinya begitu. Nah, kemudian kita bicara mengenai varian entitas. Ini varian yang lemah, ya. Contohnya di sini adalah entitas yang kemunculannya ini tergantung pada eksistensi dalam sebuah relasi. Misalkan, ya, entitas mahasiswa terhadap orang tua. Kok lemah? Gimana? Yang lemah yang mana, Pak? Berarti yang lemah adalah mahasiswanya, karena satu mahasiswa akan menjadi tanggungan orang tuanya. Artinya mahasiswa ini lebih sering, gitu ya, akan selalu terkait dengan mahasiswa, terutama kalau satu belum menikah dan yang kedua belum memiliki pekerjaan, maka entitas mahasiswa di sana adalah lemah, begitu, karena di sana akan diminta orang tua wali, gitu ya, artinya itu dependent ya. Nah, kemudian pegawai terhadap tanggungan, contohnya yang kemarin yang di kelas teori saya singgung sedikit ya. Nah, ini pegawai memiliki tanggungan apa? Apakah ada hutang koperasi atau arisan atau sebagainya itu ya. Nah, ini selalu ya, jadi tanggungan tidak bisa berdiri sendiri ya. Karena selalu minduk terhadap pegawai. Nah, pegawainya siapa yang hari ini memiliki tanggungan? Tapi tanggungan tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian untuk strong entity, ini dia bisa independen dan tidak tergantung dengan entitas yang lain. Contoh. Nah, kalau ada entitas pegawai, di sana ada NIM, alamat dan sebagainya, itu dia strong. Karena pegawai itu dia tidak ada hubungannya dengan meminjam, tidak ada hubungannya dengan berhutang, tidak ada hubungannya dengan entitas yang lain. Namun ketika dia disandingkan dengan tanggungan, ya, tanggungan, ya, karena ternyata pegawai ini memiliki tanggungan di koperasi perusahaan, maka ya, decision-nya di situ dia memiliki, diamondnya di sini adalah memiliki. Memiliki apa? Memiliki tanggungan, gitu ya. Nah, tanggungan ini dia sebagai big entity karena tergantung oleh pegawai siapa ya, siapa pegawai itu. Jadi tanggungan tidak bisa berdiri sendiri. Yang bisa berdiri sendiri itu adalah pegawai. Kalau pegawai ya data pegawai aja, gitu ya. Nah, cuma kalau dia memiliki tanggungan, nah tanggungan itu menjadi tergantung. Seperti tadi, ya, orang tua terhadap Anda ya, orang tua wali terhadap Anda. Nah, berarti Anda harus memiliki orang tua wali atau dosen wali. Berarti Anda sebagai weak entity. Dosen wali atau orang tua wali itu menjadi strong entity. Oke. Nah, jenis atributnya ada atribut K yang membedakan, ya. Kemudian ada atribut simple, ada atribut multi value, ada atribut composite dan atribut derivatif ya. Atribut K-nya adalah atribut ini digunakan untuk membedakan data secara unik. Jadi biasanya adalah K seperti primary dan foreign key, gitu ya. Kemudian ada atribut simple, ini bernilai tunggal, misalkan nama, harga, status, gitu ya. Kemudian ada atribut multi, ya. Atribut ini memiliki sekelompok nilai yang banyak, misalkan gelar, hobi. Ya. Kemudian ada atribut composite, yaitu atribut yang masih dapat diurai lagi, contohnya alamat, ya, misalkan data-data korban, gitu ya, waktu dan sebagainya. Kemudian atribut derivatif ini atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain. Misalkan umur dari tanggal lahir. Ya. TTL itu ya, tanggal lahir gitu ya. Berarti dihitung umurnya bisa muncul umurnya sekarang berapa gitu ya. Dari inputan tanggal lahir. Ini disebut sebagai derivatif. Nah, ini atribut K. Nah, nanti ada di bentuk normal yang pertama ini biasanya Anda sudah mulai menentukan atribut
key-nya. Nah, nanti rekan-rekan tugas Anda adalah silakan Anda untuk mencari apa namanya? Ini kwitansi. Kwitansi, tetapi kwitansi itu harus utuh. Nanti kita akan coba untuk berlatih ya. Membuat ini ya. Ini kalau ini cuma dilihat kok ini tidak akan jadi database. Jadi kita akan mulai berlatih. Nah, silakan misalkan kita membuat satu sistem informasi, entah itu toko, entah itu perhotelan dan sebagainya. Pak Jerry contohkan untuk perhotelan. Atau misalkan ada sekolah, suka sekolah ya monggo. Tapi Pak Jerry contohkan untuk perhotelan. Perhotelan itu kan di sana ada kwitansi-kwitansi itu ya. Ya, misalkan hotelnya ada bintang 3 gitu ya. Oke, nah di sana ada fasilitas, misalkan ada kolam renang, ada gym, ya, ada apalagi misalkan ada minibar gitu ya, atau fasilitas-fasilitas lain selain penggunaan kamar ya. Maka ketika dia mau menggunakan itu, maka akan ada tagihan-tagihan itu. Nah, tagihan-tagihan itulah nanti akan kita lihat ya. Jadi kita dapatkan dulu yang pertama adalah ini apa namanya? Kwitansi-kwitansi itu ya. Nah, kwitansinya apa harus cari di hotel enggak ya. Silakan Anda berkolaborasi atau nyari aja dari internet gitu ya. Jadi nyari saja di internet searching karena untuk latihan. Nanti silakan kita cari apa namanya? Dokumen berupa kwitansi gitu ya, atau dokumen ekspor impor juga boleh, atau dokumen laporan raport juga boleh gitu ya. Nanti kita akan membuat dalam bentuk yang tidak normal, kemudian akan kita kasih bentuk normal 1, 2, dan 3-nya. Jadi di mata kuliah ini akan diajarkan seperti itu. Nah, bentuk normal 2 dan 3 itu langsung implementasi dengan asisten dosen ya. Nah, sehingga Anda bisa nanti membuat seperti ini. Kenapa harus begitu, Pak? Ya. Karena nanti ketika Anda skripsi, inilah yang akan Anda lakukan. Kalau Anda tidak pernah berlatih dari sekarang, nanti ketika Anda skripsi juga akan kebingungan, Pak. Dulu tabelnya tiba-tiba sudah diberi oleh dosennya, Pak, atau asistennya. Kita belum pernah berlatih dari awal gitu ya. Nah, ini kan repot ya. Anda akan membuang energi, membuang waktu cukup banyak. Ya, maka nanti kita akan berlatih. Silakan Anda kita sharing, jadi temukan kwitansi-kwitansi itu, gitu ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian nanti kita akan coba urai dalam bentuk normal ke-1-nya, ya. Bentuk tidak normal, kemudian bentuk normal 1 dan 2. Oke? 1, 2, 3. Ya. Bentuk tidak normal, kemudian bentuk normal 1, bentuk normal 2, bentuk normal 3. Nah, ini kita bahas mengenai atribut-atribut. Seperti ini barang, ya. Nah, ini barang sama harga kualitas, ya. Kemudian atribut multi value seperti ini. Ada gelar, ya. Kemudian ada composite, ya, ini nama depan, nama tengah, nama belakang dari nama. Komposisi nama ini bisa nama tengah, nama belakang, ya. Nah, kemudian derivatif itu umur, ini bisa kita tentukan dari tanggal lahir, itu derivatif. Nah, ini contohnya adalah derajat relationship unary, derajat 1. Manusia menikah, jadi satu manusia menikah, maksudnya gitu. Manusia menikah dengan manusia, maksudnya gitu ya, satu manusia. Relationship-nya menikah hanya menghubungkan entiti manusia saja, manusia ya, keseluruhan, entah itu laki-laki atau perempuan, pokoknya ini satu manusia, entitasnya manusia. Ya. Kemudian ada binary, pegawai memiliki kendaraan. Ya. Ya. Kemudian ada ternary, ya, pegawai proyek kota. Nah, ini bekerja. Ini berarti hubungannya adalah ternary. Memiliki 3 buah relasi. Ya. Kemudian bisa 4 dan 5 dan sebagainya. Kemudian kardinalitas, ini bantuan ya, pegawai terhadap kendaraan dinas. Pegawai memiliki 1 kendaraan dinas atau bertanggung jawab terhadap 1 kendaraan dinas, berarti itu 1 ke 1. Oke, kemudian one to many, dosen terhadap mata kuliahnya 1 dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, ya berarti itu one to many.
Kemudian many to many, mahasiswa itu banyak, kumpulan mahasiswa, terhadap mata kuliah juga banyak, berarti itu N ke N, mengambil. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah itu kan ada banyak mahasiswa ketika KRS-an itu ya, mengambil berbagai mata kuliah sesuai dengan apa namanya semester. Nah, diagram ER-nya seperti ini, fakultas, mendaftar, mengambil, diagram ER-nya dibentuk seperti ini. Oke, nah nanti kita berartinya dari membuat ini tadi ya, membuat mula-mula dari data mentah. Data mentah itu kan biasanya berupa ini tadi kwitansi-kwitansi itu ya, yang bisa kita buat dalam bentuk database. Oke. Kemudian ini ada ER meter. Jadi ini bentuk-bentuk pengembangan. Oke, nah ini digunakan untuk menangani supertype dan subtype. Nah, supertype ini adalah suatu entitas yang bersifat umum, kemudian subtype ini adalah entitas yang khusus gitu ya. Contohnya adalah mobil dapat menjadi supertype. Jika mobil itu ada apa saja, ada sedan, ada truk dan sebagainya itu ya. Sedan itu berarti dia berkedudukan sebagai subtype. Ya. Nah ini hubungannya supertype dan type. Atribut yang bersifat umum, supertype ini adalah entitas umum. Nah kemudian kekhususan dari supertype itu. Ya. Subtype 1, subtype 1 dan sampai 3 dan sebagainya itu. Nah contohnya kalau misalkan kita Anda membuat suatu produk gitu ya, kebetulan Anda adalah kepala proyek atau kepala pabrik gitu ya, Anda memiliki misalkan membuat mobil merek A gitu ya. Jenis mobilnya apa? Supertype-nya apa? SUV. Ya. Atau MPV ya. Nah ini apa saja kategorinya? Yang dari medium purpose vehicle-nya apa saja? Ya, contoh-contohnya merek-merek mobil gitu ya. Misalkan apa? Ya. Ada review gitu ya, atau apa. Gitu. Jadi merek-merek yang Anda keluarkan khusus untuk segmen itu. Atau misalkan Supertype, bisa jadi satu merek yang umum. Contoh, Avanza, ya. Nah, itu Supertype-nya apa? Ya, tipenya ya, G, ya, tipe Veloz, atau tipe apa yang lain, S, atau tipe-tipe yang lain. Gitu. Nah, ini dia merupakan subtype. Dan masing-masing memiliki khusus ya. Ketika kita bicara mengenai Veloz, oh ternyata dia dari gender keluarga Avanza yang paling tinggi, gitu ya. Kemudian turun lagi ke G. Ini tentu saja fasilitasnya, atribut-atributnya berbeda dengan versi yang standar. Itu contoh yang paling mudah kita terima. Oke. Nah ini ada hubungan. Ini hubungan itu dia bisa bersifat generalisasi dan spesialisasi. Nah, ini adalah hubungan dari supertype dan subtype. Generalisasi ini kalau proses perancangan ini bersifat bottom up ya, dari bawah ke atas. Kemudian pembuatan entitas yang bersifat umum, mulai dari tipe-tipe entitas yang bersifat khusus. Kemudian ada spesialisasi, ini proses perancangan yang dari proses top down, dari atas ke bawah. Dan pembuatan satu untuk beberapa entitas yang bersifat khusus atau subtype. Nah, generalisasi ini ada logonya seperti ini, tanda panahnya, ini nanti tidak boleh Anda langgar ya. Seperti ini contoh generalisasi. Oke, kemudian atribut yang merupakan ini Anda sudah sering dengar ya, merupakan sifat dari properti. Ya. Paling mudah seperti itu. Atribut ini sifat dari properti. Oke, contohnya adalah staff, digambarkan atribut staff number, position, gaji dan sebagainya. Oke, kemudian macam-macam atribut, ada simple atribut, ada composite tadi, ada single value, ada multi value, ada derivative value, gitu ya. Seperti yang penjelasan yang sudah di atas. Kemudian ada kunci, ada komposisi, ada kandidat key, ada primary key, dan composite key. Ya. Nah, ketika kita bicara mengenai composite, ini adalah kandidat key yang terdiri dari atributnya lebih banyak. Ya. Oke, contoh ER-nya seperti ini, ada primary key, derivatif, atribut, ya. Kemudian ada composite, kemudian ada multi value atribut. Ini contoh. Ya. Untuk staff dari cabang, staff dan cabang. Staff ya dimanage oleh cabang ya atau branch memiliki staff. Ya. Staff memanage
branch, ya. Kemudian primary key-nya apa? Kemudian derivatifnya seperti apa? Komposetnya seperti apa? Multi value-nya seperti apa? Contohnya sudah cukup jelas, ya. Jadi di sini nanti tabel-tabel Anda itu akan memiliki seperti ini, ya. Dan nanti Anda akan membuatnya berdasarkan itu tadi, apa namanya? Apa itu kwitansi-kwitansi itu ya, data mentah atau raw data. Kalau ini kan sudah data yang matang, belum, tinggal pakai. Nah, kita akan berlatih di kelas teori ini benar-benar datanya mentah. Gitu ya. Jadi sehingga Anda nanti bisa membuat punya pengalaman untuk membuat database sejak mula dari awal. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Itu yang paling penting. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini masuk sesi diskusi. Waktunya karena terbatas, rekan-rekan. Silakan untuk rekan-rekan yang mau diskusi. Buka kamera. Pak, izin bertanya. Yuk silakan, kameranya kalau bisa dibuka ya. Oh iya Pak. Silakan. Jadi tadi pertanyaannya kan yang di contoh atribut derivatif tadi itu kenapa umur menjadi atribut derivatif ya Pak? Soalnya saya kurang paham tadi Pak. Oke, baik. Ya, sudah jawab ya? Kak siapa? Iya Pak, Zahra. Kak Zahra. Ingat, ketika ini kita bicarain ya, apa namanya? Kehidupan nyata. Biasanya wanita itu akan risih kalau soal ditanya umurnya berapa. Betul enggak? Agak sih Pak. Ah, iya kan? Agak itu berarti kan Anda ragu-ragu. Biasanya saya tanya, "Oh, umurnya berapa, Bu?" Gitu biasanya. "Oh, masih 70 Pak," gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan Anda berpikirnya kelamaan biasanya, gitu kan? Maka dengan tanggal Anda input tinggal masukkan dong tanggal lahirnya gitu ya. Tanggal lahirnya, L-nya berapa, Bu? Anda input itu aja nanti umurnya sudah muncul sendiri. Paham maksud saya? Oh iya paham Pak. Paham. Iya toh? Nah, kan Iya. umurnya itu akan menjadi derivatif. Kenapa? Karena ya isu-isu seperti tadi ya. Jadi sebagian besar perilakunya wanita itu risih Pak kalau ditanya soal umur dan gitu ya. Karena nanti ujung-ujungnya pasti bertanya soal sudah punya anak berapa Pak? Atau Bu gitu ya. Nah itu tambah malu lagi Pak atau sudah menikah atau nah ini isu-isu sensitif bagi wanita Pak. Jadi tidak perlu ditanyakan. Nah makanya seorang ahli database itu pinter. Ya, kita buat derivatifnya aja gitu ya. Kita tidak perlu apa namanya bertanya umurnya itu nanti komputer biar menjawab umurnya dia berapa. Enak toh? Iya Pak. Paham Pak. Oke. Kalau untuk contoh lain dari atribut derivatif apa ya Pak? Ya berarti banyak turunan apa sih yang bisa dipakai. Pokoknya setiap entity yang bisa diturunkan kembali. Setiap entity, tapi entity itu dia harus bisa di-counting. Bisa di apa namanya? Harus bisa dihitung dulu oleh komputer. Contoh kalau misalkan TTL itu kan dia masukin tanggal apa namanya? Tanggal berarti kan komputer akan menghitung mundur gitu. Jadi yang bisa diderivatifkan itu sesuatu yang bisa dihitung mundur atau dikurangi oleh komputer. Misalkan apalagi misalkan setelah umur itu yang bisa kita kurangi apa? Misalkan kalau umur kan jelas bisa dikurangi. Kemudian mungkin lama bekerja, gitu ya. Oh iya, lama bekerja. Gitu ya, itu bisa diderivatifkan. Ya. Misalkan untuk menuliskan CV, gitu ya. Pengalamannya berapa, ya. Atau kita mau apa namanya? Melihat usia perusahaan itu berapa dari sejak tanggal lahirnya. Ya, itu juga terkait umur lagi, tapi ya. Ya umur perusahaan, umur manusia, gitu ya. Atau umur apapun. Gitu. Ya Pak. Pengalaman kerja. Terima kasih Pak. Oke. Oke, ada lagi? Ya Pak. Nanti ini rekan-rekan akan berlatih membuat itu, ya. Membuat
gambarnya itu tadi, ya. Membuat gambar, ya nanti gambar-gambar aja dulu, ya. Untuk softwarenya ini bebas ya. Anda mau pakai Dia boleh, mau pakai Visio boleh, mau pakai Word juga boleh. Tapi jangan digambar di kertas ya, pakai pulpen itu ya, jangan. Ya. Kalau toolnya sih bebas, bebas aja. Oke, bahkan Anda pakai Corel Draw atau Paint juga boleh. Karena masih belum menggambar ini ya, engineer ya. Tetapi kalau nanti menggunakan software engineer itu harus menggunakan tool khusus. Oke, jadi Anda di sini beri pengalaman dari awal mulanya data itu mentah. Ini sangat penting mata kuliah ini. Yaitu nanti ketika Anda skripsi, itulah yang Anda akan lakukan. Nyari data itu loh. Nah, kalau datanya di sana di kecamatan itu Pak, datanya semuanya masih manual ya Pak. Datanya masih manual semua ya Pak. Nah, jadi silakan Anda membuat bentuk tidak normalnya. Gitu. Kan mau jadi komputeris kan? Iya Pak, ya bentuk tidak normal dulu yang Anda harus lakukan. Bentuk tidak normalnya, lalu Anda susun bentuk normal 1, 2, 3. Baru Anda buat database-nya. Nggak bisa langsung tiba-tiba nongol bikin ini tabelnya begitu ya. Nah, semua itu harus ada prosesnya. Ya, proses ini tujuannya nanti untuk itu mengeliminasi redundan dan sebagainya. Kemudian melihat keterhubungan, keterkaitan antar tabel. Jadi tabel yang benar itu saling terhubung, bukan berdiri sendiri. Oke? Karena aliran, namanya juga aliran data itu, aliran itu berarti dia harus terhubung. Kalau nggak ada keterhubungan berarti disebut bukan aliran. Oke, kira-kira itu. Ada yang lain, yang lagi? Sampaikan. Jadi nanti silakan dicari dulu. Anda suruh nyari ini, kwitansinya. Ya, kwitansinya. Ya, kwitansi yang seperti apa? Kwitansinya itu harus ada menghubungkan beberapa ya. Apa namanya? Harus ada beberapa, misalkan ada departemen itu tadi Pak Jerry mencontohkan ada hotel itu ada 4 departemen ya. Misalkan departemen room atau kamar, kemudian ada departemen misalkan entertain gitu ya. Kemudian ada departemen minibar gitu ya. Nah, semua itu harus kita ambil. Gitu. Jangan satu tok, bagian kamar tok ya, itu kurang cukup. Nanti kita mengembangkannya tidak berdasarkan fakta, tetapi angan-angan kita gitu ya. Nah, ini kita belajar dulu aja, nanti kita akan sharing kan. Ini nanti pasti masih bingung-bingung, masih salah-salah, tidak apa-apa. Ya itu memang wajar begitu. Daripada nanti Anda bingungnya pada saat skripsi, mendingan Anda bingung pada saat sekarang kan gitu. Ini latihan. Oke, rekan-rekan? Durasinya sudah cukup ini? Cukup ya? Halo? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Ketua? Bu Wakil? Atau Pak Wakil? Halo, halo? Sudah cukup? Iya Bapak. Sudah cukup ya? Iya Bapak. Cukup. Ya, oke. Baik. Akhir kata, rekan-rekan, ya terima kasih. Kuliahnya tidak saya panjangkan lagi. Ya, nanti Anda bisa menyaksikan setelah saya upload di YouTube channel gitu ya. Silakan Anda yang belum bisa presensi, ya atau Anda kok kurang yakin saya tadi sudah presensi atau belum ya. Nah, silakan Anda presensi juga di sana. Ya, kemudian yang selama waktu yang kita tentukan ya untuk jadi disahkan jadi presensi. Tuh. Oke. Nah, tidak saya panjangkan lagi. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya, silakan.